Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Soleh Nasri Ahyan, mahasiswa Universitas Samsudin Maudi, program studi pendidikan ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis laporan keuangan perusahaan daerah air minum Kabupaten Walas Lawu. Sebelum kita masuk pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan profil dari perusahaan ini. Perusahaan air minum daerah Kabupaten Lawu merupakan perusahaan penyedia air bersih yang beroperasi di Kabupaten Lawu. Perusahaan air minum daerah Kabupaten Lawu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lawu Nomor 6 Tahun 2005, tanggal 21 Juni 2005. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Bupati Lawu Nomor 15 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Peraturan Kabupaten Lawu. PDAM Kabupaten Lawu secara resmi berpisah dengan PDAM Kota Palau tahun 2007. Selanjutnya, metode dan teknik analisis. Di sini ada dua metode analisis. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode untuk mengetahui perkembangan dan kecenderungannya. Yang kedua, analisis vertikal. Analisis vertikal ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara pos 1 dengan pos lainnya pada periode laporan keuangan yang sama untuk suatu periode yang sama. Nah, di sini ada tiga jenis analisis yang bakalan kita gunakan, yaitu yang pertama teknik analisis perbandingan, yang dimana teknik analisis perbandingan ini merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dan biasanya dilakukan dengan suatu periode tertentu dari satu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, teknik analisis common sense. Analisis common sense merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di dalam neraca maupun laporan laba rugi. Langsung saja kita ke laporan perbandingan. Di mana di sini kita akan memperbandingkan neraca dari tahun 2018 dengan tahun 2019. Yang dimana di sini aset lancarnya yaitu kas dan bank, piutang usaha, piutang non usaha, persediaan, biaya dibayar di muka. Cara perhitungannya yaitu untuk menemukan nilai yang minus 123 juta 16.229 ini, yaitu dengan mengurangi tahun 2011 dengan tahun dasar atau 2018, yaitu yang 2 miliar ini dikurangi dengan sama 3 miliar nih. Ketemulah hasilnya minus 123 juta 16.229 rupiah. Nah, untuk presentasinya ini caranya yaitu dengan membagi yang rupiahnya ini dibagi dengan tahun 2018 terus dikaliin sama 100. Ketemulah hasilnya minus 4,0%. Untuk rasio indeksnya ini caranya yaitu dengan membagi tahun 2019 dengan tahun 2018 sehingga ketemu hasilnya 0,95%. Begitupun untuk pos-pos yang lainnya caranya sama. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis untuk laba rugi untuk tahun 2018 dan 2019 dengan metode perbandingan. Nah, di sini untuk cara perhitungannya itu sama. Nah, dari hasil analisis ini bisa kita simpulkan bahwasanya dari sisi laba rugi pada tahun 2019 ini pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar 14,35% dengan rasio sebesar 1,14%. Dan namun perusahaan juga mengalami peningkatan beban sebesar 7,33% sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.879.700.000
Rp721.301 atau setara dengan 8,19% dengan rasio 1,07%. Nah, dari sisi neraca, aktiva perusahaan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 1,46%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada aktiva lancar maupun pada aktiva tetap. Selanjutnya dari sisi pasifa pada tahun 2019, modal perusahaan juga mengalami peningkatan dengan jumlah yang sama yang itu sebesar 1,46%. Nah, langsung saja di sini kita akan menganalisis dengan teknik analisis tren, di mana di sini kita membutuhkan 4 tahun, yang dimana di sini saya menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar. Adapun cara perhitungannya yaitu dengan membagi tahun 2019 dengan tahun dasar, terus dikali 100, ketemu hasilnya 96%. Nah, untuk tahun 2020 juga sama, 2020 dibagi sama 2018 hingga ketemu hasilnya 110%. Untuk tahun 2021 juga sama, 2021 dibagi sama 2018 dikali 100 hasilnya 130%. Nah, untuk laba ruginya juga pun cara penghitungannya sama. Nah, bisa kita simpulkan dari hasil analisis ini bahwasanya dari sisi neraca aktiva perusahaan pada tahun 2019 sebesar 101%. Nah, dari 2018 ke 2019 peningkatannya itu dari sisi kas dan banknya itu dari sisi jumlah aktivanya itu peningkatannya sebesar 101%. Nah, kemudian pada tahun 2020, dari tahun 2018 hingga 2020 itu peningkatan aktivanya itu sebesar 103%. Untuk tahun 2021 dari tahun 2018 hingga tahun 2021 peningkatan untuk aktivanya itu sebesar 108%. Untuk pasifanya pun juga sama. Nah, sedangkan untuk laporan keuangannya itu dari sisi laba rugi pada tahun 2019, dari 2018 ke 2019 itu jumlah pendapatannya itu sebesar 114%. Nah, untuk dari tahun 2018 ke 2020 itu peningkatan pendapatannya itu sebesar 124%. Untuk tahun 2018 2021 itu peningkatan aktivanya itu sebesar 34%. Namun dari sisi bebannya juga di sini dari tahun 2018 ke 2019 itu jumlah peningkatan bebannya itu 107%, sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar 3 miliar 130 sehingga perusahaan mengalami kerugian di tahun 2019 itu sebesar 2 miliar 879 juta 721.301 rupiah. Nah, untuk tahun 2018 per 2020 itu jumlah peningkatan bebannya juga meningkat sebesar 109%, sehingga perusahaan juga mengalami kerugian sebesar 2 miliar 371 juta 601.913 rupiah. Untuk tahun 2018 per 2021 juga mengalami peningkatan untuk bebannya itu sebesar 118%, sehingga perusahaan juga mengalami kerugian sebesar 2 miliar 597 juta 114.378 rupiah. Di balik peningkatannya pendapatan ini, ternyata perusahaan juga mengeluarkan lebih banyak beban, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya perusahaan ini mengalami pertumbuhannya tidak baik, sehingga sangat disarankan untuk investor tidak melakukan investasi di perusahaan ini. Baiklah, di sini selanjutnya yang terakhir kita akan menganalisis dengan teknik Kemenses.
Yang dimana analisis Kementerian ini merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam satu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Nah, jadi yang dimaksud dengan perkomponen itu ya ini komponen dari kas, piutang, piutang non usaha, persediaan, dari bayar muka. Rumusnya yaitu dengan untuk mencari dari persen dari subtotal ini yaitu dengan membagi kas dibagi dengan jumlah aset lancar dikaliin 100 sehingga ketemu hasilnya 44,62856828%. Nah, untuk mencari aset yang lancarnya pun sama, 29.000 dibagi 29 miliar dibagi dengan 29.707 ini. Ketemulah hasilnya ini sehingga ketemu 100%. Nah, untuk kewajiban dan ekuitasnya pun sama untuk mencari dari subtotalnya nih. Nah, untuk mencari dari total persen dari totalnya yaitu dengan membagi komponen-komponen ini dengan jumlah total dari jumlah aktifanya ataupun total dari jumlah pasifanya. Contohnya begini, kas dan bank ini kan 3 miliar 24.673.897 rupiah dibagi sama yang jumlah aktiva yang 36 miliar 484.987.604 rupiah ini dibagi terus dikaliin 100 sehingga ketemu hasilnya untuk kas dan banknya dari persen dari totalnya itu 8,29%. Kemudian bisa menjadi 8%. Untuk piutang usahanya mencari piutang usahanya pun juga sama, 3 miliar 66.072.694 rupiah ini dibagi sama jumlah aktiva atau 36 miliar 484.987.604 rupiah ini, maka ketemu hasilnya 8,4%. Nah, untuk kewajiban ekuitasnya pun sama, yang dimana ekuitasnya di sini pernyataan pemerintah pusat ini di yang 29 miliar 890.302.354 rupiah ini dibagi sama jumlah pasifanya yaitu 36 miliar 484.987.604 rupiah ini dikali 100 sehingga ketemu hasilnya 81,92%. Sekian. Baik, itu dia rumus untuk mencari sub dari total, persen dari total untuk laporan Kementerian atau laporan dari komponen-komponen ini. Baiklah, untuk mengakhirinya saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.